Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kitab Safinatun Najah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok kami. Saya Sohibul Burhan Al-Fahmi, NIM 2012 21008. Sylvia Putri Bella 2012 21010. Intan Nurul Azizah, NIM 2012 21026. Kitab Safinatun Najah ditulis oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kitab ini adalah sebuah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fikih menurut mazhab Syafi'i. Kitab ini berisi kesimpulan hukum fikih tanpa menyetarakan dalil dan dasar pengambilan dalil dalam penetapan hukum. Meski begitu, masih terdapat beberapa permasalahan fikih yang tergolong ikhtilaf dilakukan ulama fikih antar mazhab, bahkan di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri. Nama dan kelahiran. Nama penulis kitab Safinatun Najah adalah Al-Alamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau dikenal sebagai seorang ulama ahli fikih, pengajar, hakim agama, ahli politik, dan juga ahli dalam urusan kemiliteran. Beliau dilahirkan di desa Zi-Azbu, salah satu desa di kawasan Yaman. Karya-karya tulis dari Syekh Salim bin Abdullah. Beliau telah meninggalkan beberapa karya ilmiah. Di antara kitab Safinatun Najah fi ma yatibu a'la abdi li maulah, atau perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Banyak diajarkan di madrasah diniyah dan pondok pesantren di Indonesia. Selain itu, beliau juga menulis kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Zajri'an Ta'til Hiyal Ar-Robiyah, atau faedah-faedah yang menjelaskan mengenai pencegahan melakukan hilah-hilah ribami, satu kitab yang ditulis untuk mengecam rekayasa, untuk memutuskan praktek riba. Syekh Salim meninggal di Batavia pada tahun 1271 Hijriah. Di dalam kitab Safinatun Najah akan membahas beberapa tahapan. Pembahasan pertama yaitu akidah. Di dalam akidah ada beberapa pembahasan juga. Yang pertama yaitu rukun Islam, rukun iman, dan makna la ilaha illallah. Pembahasan kedua yaitu bersuci. Di dalam bersuci juga ada beberapa pembahasan. Yang pertama tanda-tanda balik, yang kedua syarat istinja dengan batu, yang ketiga fardu wudhu, yang keempat pengertian niat, yang kelima air untuk taharah atau bersuci, berikutnya hal-hal yang menyebabkan mandi wajib, berikutnya fardu mandi wajib, berikutnya syarat wudhu, berikutnya hal-hal yang membatalkan wudhu, berikutnya hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai wudhu, berikutnya sebab-sebab tayamum, berikutnya syarat tayamum, berikutnya fardu tayamum, berikutnya hal-hal yang membatalkan tayamum. Setelah itu najis yang menjadi suci, jenis-jenis najis, cara mensucikan najis, dan yang terakhir waktu haid, waktu suci di antara dua haid, dan waktu nifas. Selanjutnya bab tentang sholat. Bab tentang sholat itu terdiri dari sebab uzurnya sholat, syarat sholat, hadas, aurat, rukun sholat, kedudukan hukum niat, takbiratul ihram, syarat-syarat membaca Al-Fatihah, tasyahud pada Al-Fatihah, sunnah mengangkat tangan, syarat sujud, anggota sujud, tasjid pada tasyahud akhir, tasjid pada minimal sholawat, aturan minimal salam, waktu sholat fardu, waktu-waktu yang diharamkan sholat, wajib tumanina, lalu sebab-sebab sujud sahwi,
sunnah abad, hal-hal yang membatalkan sholat, tempat-tempat yang diwajibkan untuk niat imam bagi imam, lalu syarat makmum dalam mengikuti imam, yang terakhir ketentuan mengikuti imam. Lalu selanjutnya ada jamak qashar. Jamak qashar terdiri dari 3. Yang pertama syarat-syarat jamak takdim, kedua syarat-syarat syarat salat jamak takhir, dan terakhir syarat mengqashar salat. Lalu selanjutnya ada salat Jumat, yaitu syarat salat ada terdiri dari syarat salat Jumat, yang kedua rukun 2 khutbah, yang ketiga syarat khutbah Jumat. Bab ke-6 tentang jenazah. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang wajib dilakukan terhadap jenazah, aturan dalam memandikan jenazah, aturan mengkafani jenazah, rukun sholat jenazah, aturan mengubur jenazah, dan alasan diperbolehkan kembali menggali kuburan jenazah. Dan bab yang ke-7 tentang minta tolong. Yang terakhir adalah bab 8 tentang puasa. Dalam bab ini kita akan mempelajari harta yang wajib dikeluarkan padanya, wajib puasa pada bulan Ramadan, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, orang yang wajib mengqadha puasa, hal yang membatalkan puasa, hukum-hukum berbuka puasa, orang yang membatalkan puasanya, dan yang terakhir sesuatu yang wajib ke dalam tubuh yang tidak membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya, dalam kitab Safanatun Najah ini kita membahas 8 bab. Yang pertama bab akidah, yang kedua bab bersuci, yang ketiga bab sholat, yang keempat bab jamak qashar, yang kelima bab sholat Jumat, yang keenam jenazah, yang ketujuh bab minta tolong, yang terakhir yang ke-8 bab puasa. Sebagai sampel, saya akan menjelaskan tentang bab minta tolong. Dalam bab ini, minta tolong hukumnya istinad. Yang dimaksud istinad adalah hukum minta tolong ketika hendak melakukan bersuci. Itu ada 4. Yang pertama mubah, boleh. Yang kedua khilaful aula, menyelisih yang utama. Yang ketiga makruh, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang keempat wajib, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang kitab Safanatun Najah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi